Saya Dewi Sinta Kumalasari, nomor absen 7. Saya Ikrimatus Sofia, nomor absen 13. Saya Siti Maisaroh, nomor absen 31. Dan saya Vicky Dayan, nomor absen 34. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Selamat menyaksikan kerjasama ekonomi internasional. Pada masa globalisasi ini, hampir tidak ada negara yang hidup secara tertutup. Sekalipun ada negara yang hidupnya tertutup, maka kemungkinan besar negara tersebut akan memiliki kesulitan dalam mengaturnya. Contohnya adalah Korea Utara yang dampaknya adalah kesejahteraan rakyatnya menurun. Nah, untuk menghadapi kesulitan tersebut, itulah pentingnya kerjasama ekonomi. Nah, kerjasama ekonomi tersebut sendiri pengertiannya adalah suatu kerjasama antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan di masing-masing negaranya. Nah, kerjasama internasional dalam bidang ekonomi ini memiliki faktor pendorong dan juga faktor penghambatnya. Salah satu faktor pendorong utama dalam terjadinya kerjasama internasional ini adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Jadinya masing-masing negara itu saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga adalah adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara. Yang keempat adalah keinginan bertukarnya teknologi. Dan yang terakhir adalah memperluas pasaran produk yang awalnya hanya sebatas dalam negeri menjadi ke luar negeri. Juga ada faktor penghambatnya. Salah satunya adalah tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dari suatu negara, dan yang paling utama adalah perbedaan kurs mata uang dari masing-masing negara. Nah, kita semua kan sudah tahu kurs dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang mata uangnya rendah. Jadinya itu menjadi faktor penghambat dalam terjadinya kerjasama internasional dalam bidang ekonomi. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang kedua, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, terjadinya ahli teknologi. Dan yang kelima, pendapatan negara meningkat yang didapat dari ekspor berupa devisa. Yang ketiga, kerjasama yang melibatkan beberapa negara. Yang pertama, kerjasama bilateral yang melibatkan dua negara seperti contohnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Tiongkok, dan banyak lagi yang lain. Yang kedua, kerjasama regional adalah kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan atau satu wilayah seperti ASEAN yang berada di Asia Tenggara, APEC yang berada di Asia Pasifik, dan yang ketiga, kerjasama subregional adalah bentuk kerjasama dalam subkawasan, misalnya antar tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kerjasama antar regional adalah kerjasama dalam satu kawasan dengan negara di kawasan lainnya, seperti kawasan yang ada di Uni Eropa bekerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Yang kelima, kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara tanpa memandang wilayah atau kawasannya. Artinya, kerjasama ini bersifat global dan internasional. Contohnya seperti WTO, PBB, ILO, WHO, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama adalah Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF adalah suatu organisasi internasional yang bertanggung jawab dan membantu sistem finansial global untuk membantu negara anggotanya dalam menghadapi masalah-masalah keuangan masing-masing negara. Yang kedua adalah Bank Dunia. Bank Dunia adalah suatu organisasi internasional yang membantu pembiayaan dan nasihat keuangan di setiap masing-masing negara yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk membangun taraf hidup negara-negara yang masih berkembang. Yang ketiga adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang disebut dengan MEE.
Yang keempat, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dan yang kelima adalah Organization Petroleum Exporting Countries yang didirikan pada tahun 1960. Ini bertujuan untuk mengatur harga minyak mentah dengan negara anggotanya. Yang adalah ADB, ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan di Asia. Bank ini di bawah naungan PBB. Bank ini didirikan dengan tujuan meminjamkan dan memberi bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. Secara resmi, ADB ini berdiri pada tanggal 19 Desember 1966. Selanjutnya adalah FAO atau Food and Agricultural Organization. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945. Tujuan diberdirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengairan, sistem cocok tanam, dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah dan mutu bahan makanan untuk manusia di dunia. Selanjutnya adalah persetujuan blok atau wilayah perdagangan bebas. Blok kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk secara berangsur-angsur menghilangkan hambatan perdagangan bebas di antara negara-negara yang mengikat persetujuan ini. Hambatan-hambatan yang dihilangkan baik menyangkut tarif maupun non-tarif. Selanjutnya adalah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 atau setelah Perang Dunia Kedua. Organisasi ini merupakan organisasi tingkat negara-negara yang beranggotakan negara kaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Organisasi ini beranggotakan 31 negara. Tujuan dari organisasi ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tinggi yang berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup di negara anggota dengan memelihara stabilitas finansial untuk membentuk perekonomian dunia. Selanjutnya adalah UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization. Organisasi ini merupakan badan PBB yang berusaha untuk membantu pembangunan industri di negara-negara berkembang. UNIDO berdiri pada tahun 1966 di Australia, namun baru diresmikan pada tahun 1967 di New York. Tujuan utama dari UNIDO adalah memajukan industri negara-negara berkembang. Dampak negatif dan positif kerjasama ekonomi internasional. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, negara tidak dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, masuknya modal asing ke dalam negeri. Yang keempat, terjadinya ahli teknologi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, meningkatkan posisi dan daya tawar Indonesia. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Yang kedua, banyaknya TKI ilegal. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Yang keempat, penurunannya perusahaan dalam negeri. Sekian video dari kami. Semoga materi yang kami bawakan tadi bisa dipahami dengan mudah oleh para penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, 2, 3. Sana. Masa dapat petali. Aku sayang. Iya, buat itu lagi ya. Beda. Kok tiga ya? Tunggu. Oh, gak ada. Tiga Biar dong. Mbak Niga itu. Belum. Di sini kami akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Oh iya. Bisa bertahan. Kerjasama antar regional adalah kerjasama dalam FAO atau Food and Agriculture. Selanjutnya adalah UNIDO atau United Nations Industry. Ante. Drop it.